Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai aksi pemberontakan yang pernah terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu antara tahun 1948 hingga 1965. Hal ini, seperti yang pernah Bung Karno katakan dalam pidatonya, perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir para penjajah. Namun, perjuangan kalian akan jadi lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Karena pada saat itu bangsa Indonesia tidak hanya melawan bangsa asing yang kembali datang untuk menguasai wilayah Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Belanda bersama dengan sekutu melalui agresi militer Belanda I dan juga II. Namun, perjuangan bangsa Indonesia juga harus melawan bangsanya sendiri yang disebabkan oleh berbagai pergolakan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bahkan, pergolakan tersebut bisa saja merubah sejarah Indonesia pada saat itu. Dan tentu saja, kita patut bersyukur bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Sehingga, dari kejadian tersebut, patut kita pelajari dan ambil hikmahnya, agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah, terutama sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia. Dan dalam pembahasan ini terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan berbagai pergolakan di Indonesia, antara lain konflik yang disebabkan oleh ideologi, konflik yang berkaitan dengan kepentingan, dan yang terakhir yaitu konflik yang disebabkan oleh sistem pemerintahan. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, berikut ini adalah beberapa pergolakan pasca Indonesia Merdeka atau masa perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara tahun 1948 hingga tahun 1965 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konflik yang disebabkan oleh ideologi. Konflik yang disebabkan oleh ideologi adalah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kemudian ada juga pemberontakan DITII atau Darul Islam, Negara Islam bersama dengan Tentara Islam Indonesia. PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai tertua yang pernah berdiri di Indonesia. Hal ini dibuktikan sejak zaman pergerakan nasional. Partai PKI ini sempat menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda dan akhirnya dibekukan pada tahun 1926. Dan ketika Indonesia merdeka, Partai Komunis ini kemudian kembali eksis dan sempat bergabung dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Namun, ketika PKI tidak lagi mendapatkan dukungan, mereka kemudian bergerak dan juga bergabung dengan FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Musso, selaku pemimpin PKI saat itu, bercita-cita untuk merubah ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, menjadi ideologi kebangsaan mereka, yaitu ideologi komunis. Sehingga PKI yang pada saat itu merasa sudah waktunya untuk bergerak. Kemudian mereka pun melakukan berbagai macam aksi pemogokan kerja dan juga demonstrasi mulai dari buruh hingga para petani. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena bisa mengancam kestabilan negara pada saat itu. Terlebih PKI pada saat itu memang bergerak dari kaum buruh dan juga para petani, maka pemerintah saat itu mencoba untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk meredam aksi PKI tersebut. Namun, hal ini tidak membuat PKI menjadi lebih terkendali hingga pada puncaknya terjadilah pembunuhan terhadap mereka yang anti terhadap PKI. Mereka menginginkan berdirinya Republik Soviet di Indonesia, yaitu pada 18 September tahun 1948 di Madiun. Dan dari kejadian inilah, kemudian pemerintah bertindak tegas dengan menerjunkan divisi Siliwangi yang kemudian berhasil mendesak pemberontakan PKI pada tahun 1948 tersebut. Hingga pada puncaknya, yaitu kematian dari Musso dan tertangkapnya Amir Syarifuddin yang kemudian ia pun dihukum mati akibat pemberontakan yang ia lakukan tersebut. Namun, meskipun tokoh utama PKI saat itu berhasil diringkus, masih terdapat benih-benih dari pemberontakan yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu Aidit dan juga Lukman yang menjadi simpatisan PKI, kemudian melanjutkan cita-cita dari Musso dan juga Amir Syarifuddin tersebut berhasil meloloskan diri. Dan untuk lebih jelasnya mengenai pemberontakan PKI pada tahun 1965. Yang kedua, DITII. DITII atau Darul Islam
yang mana didukung oleh Tentara Islam Indonesia, memiliki ambisi untuk mendirikan negara Islam di wilayah Jawa Barat, yang kemudian hal ini meluas hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. SM Kartosoewirjo yang awalnya adalah tokoh dari Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, berusaha untuk memanfaatkan keadaan yang terjadi di Indonesia pasca Perjanjian Renville. Perjanjian tersebut memberikan celah kekosongan pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Hal inilah yang kemudian digunakan oleh Kartosoewirjo untuk mendirikan Darul Islam yang kemudian didukung oleh Tentara Islam Indonesia pada Agustus 1948. Kemudian permasalahan ini mulai muncul ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat dan ditolak oleh Kartosoewirjo hingga akhirnya terjadilah konflik yang mencapai puncaknya pada tahun 1959. Operasi ini dilakukan oleh pihak militer bersama dengan masyarakat yang masih pro terhadap pemerintah Indonesia. Kemudian mereka pun mengepung pusat-pusat dari DITII yang ada di wilayah Jawa Barat. Hingga hal ini kemudian membuat DITII kewalahan, sehingga Kartosoewirjo pun berhasil ditangkap pada tahun 1962, yang kemudian ia pun diberikan hukuman mati atas perbuatannya tersebut. Namun, pemberontakan DITII ini ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, karena terlihat di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah, kemudian ada juga di wilayah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, hingga Kalimantan Selatan dan juga Aceh yang dipimpin oleh Daud Berero. Dan sekali lagi, pergolakan tersebut dapat diatasi oleh bangsa Indonesia.